Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bahasa Arab, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tema yang berjudul Dhahaba ilal iyadah, yang artinya pergi ke klinik, ya. Pada pertemuan sebelumnya ada dua pembahasan yang Ustadz jelaskan, yaitu tentang at-tarkib atau pola kalimat, dan yang kedua adalah al-hiwaru, yaitu percakapan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini juga kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke tema selanjutnya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema adabul akli. Ya, apa? Adabul akli. Ya. Atau coba teman-teman perhatikan di bab ke-8, ya, bab ke-8, bab terakhir insyaallah, ya. Baik, Ustaz tulis di sini. Itu adabul akli, ya. Adabul akli. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut membahas tentang adabul akli ini, ya, pembahasan kita kali ini, Ustadz terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang tema kita hari ini, yaitu adabul akli. Kata adabul akli terdiri dari dua kosakata. Yang pertama adalah adabu dan yang kedua adalah al-akli. Ya. Adabu artinya adalah tata cara, ya. Tata cara, atau biasa kita sebut juga dengan adab, ya. Biasa kita sebut dengan adab, ya. Sedangkan al-akli artinya makan. Berarti kalau kita gabung, adabul akli artinya tata cara makan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita hari ini akan belajar tentang tata cara makan ataupun adab makan. Ya, ketika kita mendengar kata adab, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, ya. Tidak ada yang bingung lagi, karena adab ini sudah sering kita lakukan, bahkan sering kita, baik itu di sekolah, di rumah maupun di tempat-tempat lainnya, yang namanya adab pasti selalu kita gunakan. Contoh, mau masuk kamar mandi kita menggunakan adab, keluar begitu juga. Mau masuk masjid kita menggunakan adab, mau baca Quran juga kita mau belajar ada adab-adabnya, ya. Apalagi pada kesempatan kali ini sebagaimana tema kita adabul akli, adab makan juga sudah sering kita lakukan, ya. Jadi Ustadz juga ingin memberitahu teman-teman kenapa kita harus melakukan itu semua, harus mengikuti dengan tata cara ataupun adab-adab yang telah diajarkan, ya. Ketika kita mau melaksanakan, ya, adab ini dengan landasan ataupun kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti, karena ini adalah semua ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apa keuntungannya? Di sini. Jadi teman-teman, ketika kita mengikuti semua, ya, mengikuti itu semua atas dasar kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nilainya akan menjadi nilai ibadah. Kita makan jadi ibadah, ya, bahkan kita masuk kamar mandi pun menjadi ibadah. Ya, apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Man ahya sunnati,
Ya, jadi siapa saja yang hidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang cinta kepadaku, nanti insyaallah dia akan berada dalam surga bersamaku. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Jadi itulah keuntungan. Ya, kenapa kita gelut sekali, kenapa kita harus melakukan apapun aktivitas kita harus berdasarkan adab. Sebisa mungkin kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Baik teman-teman, pada tema kita kali ini yaitu adabul akli ataupun adab makan, tata cara makan, Ustadz juga terlebih dahulu akan membahas tentang at-tarkibnya. Ya, at-tarkib, apa itu at-tarkib? At-tarkib adalah pola kalimat. Ya, coba teman-teman perhatikan di halaman 77. Ya, di situ ada tulis at-tarkib atau pola kalimat. Ya, kalau at-tarkib ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang dhahaba ilal iyada. Kita juga sudah belajar tentang at-tarkib, yang mana Ustadz membagi ada 4 pembahasan. Ya, ada 4 pembahasan. Apa aja itu pembahasan? Yang pertama yaitu pola perubahan kata kerja untuk orang ketiga, ya, atau disebut dengan ghaib atau ghaibah. Ya, Ustaz enggak apa-apa. Ustaz tulis lagi di sini. Ya. Ini Ustaz hapus dulu. Ya, jadi yang pertama adalah ghaib atau ghaibah. Ya, ghaib atau ghaibah. Ya. Kemudian yang kedua apa teman-teman? Yaitu mukhattab. Ya. Mukhatab atau mukhatabah. Yang ketiga mutakallim atau mutakallima. Ya. Dan yang keempat adalah tentang huruf mim. Ya, ma, ya. Oke. Baik teman-teman, jadi ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ustaz ulangi lagi di sini. Yang pertama adalah tentang pola perubahan kata kerja untuk orang ketiga, ya, atau ghaib, sebut dengan ghaib atau ghaibah. Ya, Ustaz pada pertemuan sebelumnya juga Ustaz pernah mencontohkan, ya, misalnya Ustaz bertanya kepada Mas Fahmi tentang keberadaan Mas Hafidh. Ya, misalnya Ustadz berbicara dengan Mas Fahmi, ya, wahai Fahmi, apakah kamu melihat Mas Hafiz tadi di sini? Ya, masuk kelas. Terus jawab daripada Mas Fahmi, oh iya Ustadz, tadi Mas Hafiz masuk ke sini, kemudian tidak lama di sini kembali lagi menuju ke masjid. Oh iya seperti itu. Jadi dalam dialog ini orang ataupun disebut dengan orang ketiga atau ghaib atau ghaibah adalah Mas Hafidh. Jadi Mas Hafiz ini adalah yang sedang Ustadz dan Fahmi bicarakan, tapi keberadaannya tidak ada di situ. Jadi ghaib atau ghaib, ya, ghaib atau ghaibah. Jadi bukan berarti Mas Hafiz ini adalah serupa dengan makhluk astral atau makhluk halus, tidak. Jadi yang ghaib bisa juga kalau seandainya Ustaz tanya aina Hafiz, di mana Hafiz? Misalnya Hafiznya enggak hadir hari itu, bisa kalian menjawab Hafiz ghaib ya Ustaz. Hafiz tidak ada ya Ustaz. Ghaib artinya tidak ada. Jadi untuk ghaibah ini, ghaib atau ghaibah, kalau ghaib untuk muzakkar, sedangkan ghaibah ya untuk muannas, ya. Kata kerjanya ada berapa?
Ya, kata kerjanya sudah kita pelajari sebelumnya, ada 6. Ya, kata kerja daripada ghaib ini ada 6. Yang pertama adalah huwa, yang kedua huma, yang ketiga hum, yang keempat hiya, yang kelima huma, dan yang keenam adalah hunna. Oke, supaya lebih jelas Ustaz hapus dulu yang kedua. Ya, bisa diperhatikan. Jadi di sini ada ghaib dan ghaibah. Ya, perhatikan. Yang pertama ada huwa. Kemudian yang kedua ada huma. Yang ketiga ada hum. Nah, saya batasi. Ya, kemudian hiya. Ya. Huma, dan terakhir adalah hunna. Nah, perhatikan teman-teman. Huwa artinya dia laki-laki. Huma artinya mereka berdua laki-laki. Hum artinya mereka semua laki-laki. Hiya artinya dia perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka semua perempuan. Ya, jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah, yang perlu kita garis bawahi adalah ini semua adalah bentuk orang ketiga. Jadi memakai kata mereka. Nah, yang pertama ini 1, 2, 3 ini adalah disebut dengan ghaib. Kenapa ghaib? Karena apa? Ini adalah mudzakkar, jenisnya mudzakkar atau laki-laki. Sedangkan yang kedua ini disebut dengan ghaibah. Hiya, huma, hunna. Hiya dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka semua perempuan. Maka ini yang disebut dengan ghaibah. Ya. Bisa dipahami teman-teman ya? Insyaallah. Baik, yang selanjutnya yang kedua. Ya, Ustaz hapus. Ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah pola perubahan kata kerja untuk orang kedua, disebut dengan mukhatab atau mukhatabah. Ya. Mukhatab atau mukhatabah. Ya. Mukhatab atau mukhatabah. Ada berapa kata kerjanya? Ya. Isim domirnya ada berapa? Ya, isim domir atau kata ganti orangnya juga ada 6, sebagaimana yang pertama tadi milik ghaib atau ghaibah. Ya. Jadi yang pertama adalah lanjutan. Kalau yang tadi ghaibah punya 6, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Berarti selanjutnya anta. Ya. Anta. Kemudian yang kedua antuma. Ya, antuma, dan yang ketiga adalah antum. Ya, satu garis tengah. Ya. Sedangkan yang selanjutnya yang keempat setelah anta, antuma, antum, anti. Ya. Anti, yang kelima antuma, dan yang keenam antunna. Ya. Antunna. Ya. Perhatikan Ustaz. Anta artinya kamu laki-laki. Antuma artinya kamu berdua laki-laki. Antum artinya kamu semua laki-laki. Jadi yang ketiga ini disebut dengan mukhatabah. Terus mukhatabahnya mana? Mukhatabah atau untuk yang perempuan ini, anti kamu perempuan. Antuma kamu berdua perempuan. Antunna kamu semua perempuan. Jadi
miliknya mukhatab atau mukhatabah ada 6. Ya, itu untuk yang kedua. Insyaallah bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ini Ustaz hapus. Ya, yang ketiga tadi disebut dengan mutakallim. Ya. Yang ketiga mutakallim atau mutakallimah. Ya. Mutakallim atau mutakallimah. Ya, bisa dibaca tulisan Ustaz ya. Mutakallim atau mutakallimah. Nah, mutakallim atau mutakallimah ada berapa isim domirnya? Kata gantinya ada berapa? Ya, selebihnya kalau tanda seandainya kepunyaan ghaib atau ghaibah ada 6, huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, hiya, huma, hunna. Kemudian yang kedua ada kepunyaan mukhatab atau mukhatabah juga ada 6, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Berarti selebihnya itu milik mutakallim. Sisa berapa teman-teman? Sisa 2, yaitu ana, ya, ana dan juga nahnu. Ya, ana artinya saya, sedangkan nahnu kita atau kami. Ya, atau kami. Ya, kita atau kami. Ya. Jadi ini kepunyaan mutakallim. Mutakallim tadi apa artinya? Mutakallim adalah pola perubahan kata kerja untuk orang pertama. Jadi kalau kita kembali lagi ke dialog tadi yang menjadi antara Ustadz Mas Fahmi dengan Mas Hafiz, maka Mas Hafiz adalah orang ketiga atau ghaib atau ghaibah. Kemudian Mas Fahmi sebagai orang keberapa? Orang kedua, yaitu mukhatab atau mukhatabah. Sedangkan Ustadz yaitu orang pertama, karena sini saya atau nahnu kita. Kita atau kami itu adalah merupakan orang pertama. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah kata ma yang ditulis sebelum fi'il madhi memiliki arti tidak. Ya, jadi kata ma yang ditulis sebelum fi'il madhi memiliki arti tidak. Ya, kalau pada sebelumnya, ya kalau pada kelas 4 ataupun kelas 3 kita mengenal, ya kelas 3 kita mengenal ma itu adalah merupakan kalimat soal ataupun kalimat tanya. Misalnya Ustadz bertanya, ma hadza, ya apa ini? Ya, hadza kitabun, ini adalah buku. Jadi itu ma-nya di situ adalah merupakan kalimat tanya. Sedangkan pada kesempatan kali ini, jadi kata ma yang ditulis sebelum fi'il madhi memiliki arti tidak. Ya, ma yang keempat adalah ma, ya, huruf ma, ya, yang ditulis sebelum fi'il madhi. Ya, artinya adalah tidak. Ya, artinya tidak. Apa itu fi'il madhi teman-teman? Fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau. Ya. Kata kerja lampau. Kata kerja lampau atau kata kerja yang sudah terjadi. Ya, misalnya saya pulang dari sekolah. Nah, jadi pulang dari sekolah ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Nah, di sini di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi. Contohnya seperti apa teman-teman?
Contohnya adalah, coba ini Ustaz hapus dulu. Contoh daripada kata ma yang ditulis sebelum fi'il madhi atau kata kerja lampau memiliki arti tidak. Contohnya adalah, saya tulis ini, ma nasitu, ya, ma nasitu an ghasaltu, ya, an ghasaltu. Ghasaltu al-yada, Ustaz lanjut di bawahnya ya. Ghasaltul yada, ya, titik. Ya, ghasaltul yada. Ma, ya, ma ini kita gabung dengan nasitu. Nasitu, ya, ma nasitu. Ya, nasitu ini dari kata nasia, artinya lupa. Ya. Artinya lupa, ya. Berarti kalau tu ini dia memiliki isim dhamir ana, ya, memiliki isim dhamir ana, ya, ya, isim dhamir ana. Coba di situ perhatikan teman-teman di halaman 78. Misalnya ada kata da'autu, ya, berdoa, berarti menjadi da'autu, saya berdoa. Kalau nasiya, nasitu, menjadi saya lupa. Saqaitu, artinya saya meminum. Kalau akhadtu, saya mengambil, ya. Jadi tu ini dia menyimpan isim dhamir ana, artinya saya. Ya, berarti di sini manasitu, saya tidak lupa, ya. Jadi saya tidak lupa. Karena ma yang kita bahas tadi yang ditulis sebelum fi'il maudhi. Mana fi'il maudhinya atau kata kerja lampaunya ini? Ya. Nasitu an ghasalta. Ya, jadi itu ini kata kerja lampaunya. Ya. Ini semua kata kerja lampau atau yang sudah terjadi, yaitu dia tidak akan misalnya mau makan, dia tidak lupa untuk mencuci tangan. Nah, nasitu an ghasalta al yada di sini disebut dengan fi'il madhi atau kata kerja yang sudah terjadi atau lampau. Jadi ma nasitu, saya tidak lupa, an ghasalta, an itu untuk, ghasaltu, ya, untuk mencuci tanganku, al yada artinya tangan. Jadi ma nasitu an ghasaltul yada, saya tidak lupa untuk mencuci tangan, ya. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Poin yang keempat yaitu kata ma yang ditulis sebelum fi'il maudhi memiliki arti tidak. Jadi jangan sampai kita keliru dalam memahami huruf mim ini, ma ini. Jadi jangan sampai kita mengartikan ma nasitu, ya, apakah saya lupa? Nah, tidak. Tapi saya tidak lupa. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembahasan kali ini yaitu tentang at-tarkib atau pola kalimat, ya, yang mana kita sebelumnya juga sudah pernah kita pelajari. Ya, jadi Ustadz ulangi lagi. Untuk at-tarkib tadi ada 4 pembahasan kita. Yang pertama adalah pola perubahan untuk orang ketiga tadi disebut dengan apa? Ghaib atau ghaiba. Ya, isim dhamirnya ada berapa? Ada 6, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, hiya, huma, hunna. Ya. Sedangkan yang kedua adalah pola perubahan kata kerja untuk orang kedua atau dalam bahasa Arab disebut dengan mukhatab atau mukhatabah. Juga ada 6 isim dhamirnya, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, itu semua adalah kepunyaan mukhatab atau mukhatabah. Sedangkan pola perubahan kata kerja untuk orang pertama yaitu ada 2 isim dhamirnya, yaitu ana dan nahnu. Nah, itu. Kemudian poin yang keempat adalah kata ma
yang ditulis sebelum fi'il madhi. Fi'il madhi tadi artinya adalah kata kerja lampau ataupun kata kerja yang sudah terjadi, itu memiliki arti tidak. Sebagaimana tadi kita sudah memberikan contoh, ma nasitu an ghasaltul yada. Saya tidak lupa untuk mencuci tangan. Oke, baik teman-teman, seperti itu penjelasan dari Ustadz yang kita pelajari pada kesempatan kali ini pada bab yang ke-8 ini, yaitu adabul akli. Bagaimana kita sudah mempelajari tentang at-tarkibnya ataupun pola kalimatnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu kita masuk kepada bab hiwar. Kita akan menjelaskan tentang percakapan. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.